Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Evapedia. Bersama Evapedia, bahasa Indonesia jadi mudah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini dan yang sudah mensubscribe channel kami. Yang belum, silahkan klik tombol subscribe ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video yang lalu, yaitu teks laporan hasil observasi part 1. Ini adalah part 2-nya. Kalau kemarin, kita sudah membahas apa itu pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya dan strukturnya. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah: pertama, kata dan frasa. Yang kedua, ada afiksasi. Yang ketiga, sinonim dan antonim. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita bahas satu persatu. Baiklah, sekarang kita mulai untuk membahas kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kata. Apa sih itu kata? Nah, saya di sini sudah menulis dua tulisan nih, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Silakan dibaca. Nah, ini juga silakan dibaca. Menurut kalian, dari dua tulisan ini, manakah yang bisa disebut sebagai kata? Ayo. Ini bacanya apa sih? Coba ya, saya baca ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bacanya ROTI, roti. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bacanya apa? RSTIEZT, gitu. Lalu manakah yang bisa kita sebut sebagai kata? Ini bisa nggak? Atau ini? Keduanya sama-sama diawali dengan huruf kapital. Merupakan deretan, apa ini? Deretan huruf. Iya kan? Terus mana yang bisa disebut sebagai kata? Nah, yang bisa kita sebut sebagai kata adalah jeng 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 jeng. Yang pertama ini ROTI, roti. Pasti kalian kenal kan roti itu apa? Yang bagaimana? Tapi bukan itu alasannya. Kenapa kok roti disebut sebagai kata dalam bahasa Indonesia dan yang ini bukan kata dalam bahasa Indonesia? Alasannya adalah ROTI, deretan huruf yang dipisahkan oleh dua spasi, memiliki makna. Apa maknanya? Roti, sebuah makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu yang banyak macamnya, gitu kan? Ada donat, bolu, kue tart, dan yang lain-lain. Nah, kalau ini sama-sama deretan huruf yang dipisahkan oleh dua spasi, tapi dia tidak punya makna dalam bahasa Indonesia. Begitu. Simpulannya, kata adalah deretan huruf yang memiliki makna. Ingat-ingat ya. Nah, untuk bab kata yang akan kita pelajari pada teks laporan hasil observasi adalah perbedaan kata berdasarkan kategorinya, ya. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Yang kedua ada adjektiva atau kata sifat. Yang ketiga ada nomina atau kata benda. Dan yang keempat ada numeralia atau kata bilangan. Sebenarnya masih banyak jenis kata berdasarkan kategori yang lainnya. Tapi sementara kita bahas 4 dulu ya. Setelah ini saya akan bahas apa sih pengertian dari verba, adjektiva, nomina, dan numeralia. Beserta contoh-contohnya. Check it out! Jenis kata berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada verba. Apa sih verba itu? Jadi, verba itu adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, pengalaman, dan keadaan. Contoh, ada menulis, duduk, lari, melamun, berteriak, berjalan, terjatuh, dan lain-lain. Yang kedua ada adjektiva. Adjektiva adalah kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contoh, sedih, bahagia, merah, gelap, tinggi, gemuk,
cantik, indah, dan lain-lain. Yang ketiga ada nomina. Nomina adalah kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Ada guru, murid, bola, sepatu, lapangan, kesenian, dan lain-lain. Yang terakhir, numeralia adalah kata yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Contoh, berdua, belasan, pertama, beberapa, berbagi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang frasa. Kalau tadi kata, sekarang frasa. Nah, saya punya trik supaya kita bisa membedakan mana sih yang frasa, mana sih yang kata, ya. Langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan satu buah kalimat, ya. Adik saya sedang makan bakso. Ya, adik saya sedang makan bakso. Nah, coba kalimat ini silahkan dianalisis fungsi gramatikalnya. Apa itu fungsi gramatikal? Fungsi gramatikal itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang lain. Coba dari kalimat adik saya sedang makan bakso. Mana subjeknya? Terus predikatnya mana? Objeknya mana? Ada keterangan nggak? Nah, sambil dicoret-coret ya. Nah, sekarang kita akan analisis bersama-sama. Adik saya sedang makan bakso. Fungsi gramatikal untuk subjek itu adalah adik saya. Ya. Sedang makan adalah predikat. Untuk objeknya adalah bakso. Subjek itu pelaku. Pelakunya siapa? Adik saya. Predikat itu kegiatan atau aktivitasnya. Aktivitasnya apa sih? Oh, sedang makan. Terus objeknya apa yang dikenai kegiatan itu apa? Bakso. Jadi, adik saya sedang makan bakso. Fungsi gramatikalnya adalah SPO. Lalu apa sih hubungannya antara SPO ini dengan frasa? Hubungannya adalah, nah, coba ya. Nih, saya kasih tahu dulu mana frasa, mana kata. Adik saya, ini frasa. Bakso, ini kata. Loh, kenapa bisa begitu? Coba, ada yang sudah bisa menyimpulkan? Adik saya itu disebut sebagai frasa karena adik saya terdiri dari berapa kata? 2 kan? Adik yang pertama, yang kedua saya. 2 kata yang menduduki satu fungsi gramatikal sebagai subjek. Maka dari itu adik saya disebut sebagai frasa. Loh, kenapa bakso kok enggak? Kenapa kok bakso kok bukan frasa tapi kata? Karena bakso itu hanya terdiri dari satu kata yang menduduki sebagai objek. Jadi tidak termasuk. Istilah lainnya, frasa itu gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi gramatikal. Gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi gramatikal. Adik saya 2 kata, ya, menduduki satu fungsi sebagai subjek. Berarti adik saya itu frasa. Jelas? Nah, supaya lebih jelasnya lagi, saya sudah tulis satu kalimat yang lain. Nah, coba dianalisis fungsi gramatikalnya, SPOK-nya. Coba dianalisis dulu. Ayo. Sudah ya, sambil dicoret-coret. Nah, sekarang kita analisis bersama-sama. Gadis berkerudung itu membeli tas baru. Coba yang sudah paham betul apa itu frasa tanpa analisis fungsi gramatikal sudah bisa menebak belum? Kalimat ini terdiri dari berapa frasa? Ayo. Nah, untuk yang belum, nggak apa-apa, pelan-pelan saja kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, subjeknya, pelakunya. Yang mana ya? Nah, pelakunya, subjeknya adalah gadis berkerudung itu sebagai subjek atau pelaku.
Ya, predikatnya, aktivitasnya adalah membeli. Objeknya yang dikenai kegiatan atau aktivitas adalah tas baru. Ini objek. Nah, gadis berkerudung itu, berapa kata ini? 3. Menduduki satu fungsi. Berarti frasa atau bukan ya? Membeli, berapa kata? 1. Menduduki fungsi sebagai predikat. Frasa atau bukan? Tas baru, 2 kata, menduduki fungsi sebagai objek. Frasa bukan? Nah, jadi kalimat gadis berkerudung itu membeli tas baru terdiri dari 2 frasa. Yang mana? Ini. Yang pertama adalah gadis berkerudung itu. Loh, kok 3 kata? Nggak apa-apa, karena ingat lagi pengertian tadi. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih. Berarti bisa dong 3, 4, ya, dan seterusnya. Menduduki satu fungsi sebagai subjek. Berarti gadis berkerudung itu merupakan frasa. Yang kedua adalah tas baru. Ya, tas baru 2 kata, menduduki satu fungsi sebagai objek, maka ini juga disebut sebagai frasa. Kalau membeli, ini bukan frasa ya, tapi kata. Jadi frasanya ada 2, gadis berkerudung itu dan tas baru. Paham? Nah, untuk bab frasa yang akan kita pelajari pada teks laporan hasil observasi adalah jenis frasa berdasarkan kategori katanya. Jadi masih ada hubungannya dengan yang tadi, verba, nomina, adjektiva, dan numeralia, ya. Jadi kita akan membahas tentang frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva, dan frasa numeralia. Untuk pengertian dan contoh akan kita bahas setelah ini. Berikut adalah jenis frasa berdasarkan kategori katanya. Yang pertama ada frasa verba. Frasa verba berarti adalah frasa yang menggunakan kata kerja sebagai intinya. Contoh, sedang menulis, akan duduk, sambil melamun, telah berjalan, sudah terjatuh, dan lain-lain. Ini saya mengambil contoh dari yang tadi ya, verba yang tadi. Yang kedua ada frasa adjektiva, berarti salah satu katanya atau intinya itu menggunakan kata sifat. Contoh, sangat sedih, bahagia sekali, merah merona, agak tinggi, sedikit gemuk, tidak cantik, dan lain-lain. Yang ketiga, frasa nomina, berarti intinya menggunakan kata benda. Contoh, guru biologi, murid kelas 10, bola basket, sepatu pantofel, kesenian tradisional, dan lain-lain. Yang terakhir, frasa numeralia itu berarti inti dari frasa tersebut menggunakan kata bilangan. Contoh, berhari-hari, berjam-jam, berkarung-karung, dan lain-lain. Masih ada bab kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang afiksasi, sinonim dan antonim, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tapi untuk ketiga ini kita bahas di next video ya. Untuk itu, tunggu video kita selanjutnya ya. Nah, demikian untuk video kita kali ini tentang teks laporan hasil observasi part 2. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu supaya saya, Eva, semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.